Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam ridho dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj, maka di seluruh Al-Quranul Karim 30 juz, seharusnya tidak pantas seakan-akan seharusnya tidak ada kalimat yang menyampaikan sebuah peringatan kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas seharusnya Allah akan memberi peringatan kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir. Suatu contoh, ya ayyuhalladzina kafaru. Ini pantas, artinya Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang kafir. Namun kenapa? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah masih memberi peringatan kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Itu tandanya. Ketika Allah memberi peringatan, ketika Allah mengangkat kalimat dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Maka di sini adalah ketika orang ingin beruntung di dunia sampai ke akhirat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, kata Allah, pesan Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Hei orang-orang yang beriman. Alladzi di sini adalah konjungsi, artinya kata penyambung. Alladzi kadang bisa jadi subjek ataupun bisa dijadikan objek, baik itu tua ataupun muda. Itu alladzina amanu. Sebenarnya orang yang sudah beriman tidak perlu Allah peringatkan. Karena ketika orang sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada Rasulullah, sudah beriman kepada malaikat Allah, artinya sudah beriman dengan rukun iman yang 6, maka dia harus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa? Di dalam Al-Quran Allah masih sering menyampaikan dengan kalimat peringatan-peringatan yang sangat jelas. Ya ayyuha, ha harfu tambihin. Dengan tambih, dengan peringatan yang harus ini, ha tambih. Tambih adalah sebuah peringatan kepada orang yang sudah beriman. Yang seharusnya tidak pantas orang yang sudah beriman, tidak pantas untuk diperingati. Seharusnya bagi orang-orang yang belum beriman. Kenapa Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang sudah beriman? Itu tandanya ketika Allah menyampaikan, ketika Allah berfirman di dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, artinya rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Itu artinya diperintahkan untuk sholat kepada orang-orang yang beriman. Seharusnya orang yang beriman sudah tahu bahwasanya tugas-tugas seorang muslim, tugas-tugas seorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat yang 5 waktu. Tapi kenapa Allah merinci? Itu tandanya berarti ada orang yang beriman, ada yang mengatakan dia Islam, ada yang mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lalai dalam sholatnya. Tapi dia tidak melakukan sholat yang 5 waktu yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Bahkan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, dari baginda Nabi kepada umatnya. Baginda Nabi menitipkan dengan sholat, sehingga kita manusia, hamba Allah, selalu diberi peringatan. Itu tandanya Allah masih sayang kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lakukan yang pertama, warka'u wasjudu, lakukanlah sholat. Lalu yang kedua, wa'budu, menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketika Allah memperingati dengan meminta agar supaya hambanya hanya menyembah kepada Allah. Itu artinya ada umat, ada orang yang sudah beriman kepada Allah tapi masih melalaikan untuk menyatukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dia masih menggantungkan dirinya kepada orang selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang menggantungkan dirinya kepada selain dari Allah, wa man i'tamada 'ala Allah, ketika dia menggantungkan dirinya kepada Allah, wa man i'tamada 'ala Allah, maka ketika orang menggantungkan dirinya kepada Allah, wala dhallah, dia tidak akan sesat, wala mallah, wala dhallah, dia tidak akan pernah kecewa, dia tidak akan pernah sakit hati, dan dia tidak akan pernah tersesatkan ketika menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man i'tamada 'alan nas, ketika dia menggantungkan selain daripada Allah,
lebih-lebih menggantungkan dirinya kepada manusia, pasti dollah, malah, qollah, dia akan merasa sedikit, dia akan tersesat, dan dia akan merasa kecewa daripada itu. Maka daripada itu, Allah memperingatkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah. Maka disampaikan dalam Al-Qur'an, Allah sampai menyampaikan kepada baginda Nabi, kepada umat, agar supaya umat baginda Nabi bisa mengkaji, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Artinya, Allah sampai menyampaikan sesungguhnya aku. Ada kalimat innah, artinya ada suatu penekanan kepada kita bahwasanya Allah ingin menyampaikan aku. Innani, sesungguhnya aku. Innani, ana aku. Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang pantas, yang patut, yang pantas disembah kecuali aku. Kecuali aku. Maka itulah Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar supaya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan-pekerjaan yang baik? Lakukan segala sesuatu yang sekiranya bermanfaat kepada kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi orang lain. Maka lakukan agar supaya apa? Agar supaya mendapatkan kalimat terakhir, yaitu la'allakum tuflihun. Jika kamu melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kamu jangan tinggalkan sholat. Lalu yang kedua, sembahlah aku. Sembahlah, hanya menyembah kepada Allah. Jangan menggantungkan dirimu kepada selain Allah. Lalu yang ketiga, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ketika 3 hal ini dilakukan oleh umat baginda Nabi, oleh kita semuanya, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. La'allah ini adalah taroji, adalah suatu pengharapan yang jelas Allah akan berikan. Ketika ada kalimat la'allah, ini adalah taroji, yaitu secara gramatika Arab, taroji artinya suatu pengharapan yang jelas, yang pasti akan terjadi. Suatu pengharapan yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika 3 hal ini lakukan, maka akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Kun nafi'an walau binniyah. Lakukan walaupun sekedar niat. Yang penting bisa bermanfaat kepada orang lain. Fa innallah idza ra'a fika khairan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun Anda itu cuman sekedar niat aja. Karena jika Allah melihat pada kebaikan yang ada pada dirimu, maka Allah akan memudahkan kamu berbuat kebaikan itu. Maka lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Tidak ada kebaikan itu akan mengganggu dalam hidupmu. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu sia-sia. Maka lakukan 3 hal ketika kita ingin beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran dengan kalimat yang sama. Ya ayyuhalladzina isbiru wasabiru, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Artinya Allah memperingatkan kepada orang yang sudah beriman, seharusnya orang yang sudah beriman kepada Allah, itu sifat yang akan muncul. Artinya ada sifat penyabar. Artinya sifat sabar. Maka kenapa Allah berfirman dengan kalimat seperti itu? Artinya ada umat yang memang dia sudah beriman, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya belum diikat dengan sabar. Hatinya belum terpenuhi dengan kesabaran, sehingga ada yang orang sudah beribadah menghadap kepada Allah dengan cara yang baik, namun dia masih belum sabar. Artinya level yang sampai belum level yang dimiliki dengan level yang sabar. Seharusnya Allah tidak perlu memperingatkan hal itu. Tapi karena Allah merasa sayang, merasa kasihan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, agar supaya sabar dan meningkatkan kesabaran itu untuk menuju jalan yang benar, untuk menuju jalan yang hakiki, untuk menuju jalan kepada Allah, untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.